Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa taala. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengar bacaan surat Al-Imran ayat 164 dengan arti, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jumlah rasul yang harus kita imani yaitu 25 rasul. Selanjutnya kita akan mengetahui tugas dari para rasul. Rasul memiliki tugas utama yaitu menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selain itu, Rasul juga memiliki tugas yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, mengajarkan tentang mengesahkan Allah dan meluruskan tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian, tugas lainnya Rasul yaitu membawa kabar gembira. Kabar yang dibawanya, hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Berikutnya, tugas pemberi peringatan kepada manusia. Memberi peringatan bahwa manusia yang berbuat kejahatan dan maksiat akan mendapat balasan di neraka. Dan tugas yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, kita akan mengetahui sifat dari para rasul. Rasul memiliki 3 sifat. Yang pertama ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Terdapat 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama ada sifat sidik, dengan arti berkata benar. Ini berarti apapun dikatakan Rasul tidak pernah salah. Selanjutnya, ada sifat tablik yang artinya menyampaikan. Ini berarti Rasul menyampaikan wahyu yang telah diterima dari Allah tanpa ditambah atau dikurangi. Berikutnya ada sifat fatonah atau cerdas. Ini berarti seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak lupa dan tidak pikun. Yang keempat, ada sifat amanah atau dapat dipercaya. Ini berarti Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Selanjutnya sifat kedua yaitu sifat mustahil. Sifat ini ada sifat kazib yang artinya berkata dusta. Artinya Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupannya. Kemudian ada sifat kitman yang artinya menyembunyikan. Ini artinya Rasul tidak mungkin menyembunyikan apapun walau sedikit dari wahyu yang diterimanya. Kemudian ada sifat baladah yang artinya bodoh. Ini artinya Rasul tidak mungkin bersifat bodoh karena apabila Rasul bodoh maka Rasul akan dipermainkan oleh umatnya. Yang keempat ada khianat atau tidak dapat percaya. Ini berarti Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji kepada umatnya. Selanjutnya yaitu ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini artinya Rasul berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya atau sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki manusia, maka Rasul juga mempunyai sifat itu. Contohnya ada makan, minum, haus, lapar, letih, dan perasaan umum lainnya yang dimiliki manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengetahui kisah dakwah dari 25 Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam.
sebagai manusia pertama di bumi yang diciptakan dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Peristiwa yang dialami Nabi Adam menjadi pelajaran kepada umat manusia bahwa setan selalu menginginkan manusia untuk terjerumus dalam kesesatan dan kebohongan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap godaannya. Nabi Adam menjadi nabi pertama yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Ini merupakan ilustrasi Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Kemudian Allah memberikan Siti Hawa sebagai teman untuk Nabi Adam, dan keduanya tinggal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan larangan kepada mereka berdua untuk jangan memakan buah kuldi. Tetapi adanya setan datang untuk mengganggu mereka dan menggoda mereka untuk memakan buah tersebut hingga akhirnya mereka pun memakan buah tersebut. Sehingga Allah marah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga dan menurunkannya ke bumi. Selanjutnya yaitu ada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam yang berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid dan menyembah kepada Allah. Nabi Idris memberikan pedoman dasar dalam hidup kepada umatnya agar selamat dari perbuatan dusta dan maksiat. Nabi Idris seorang yang gemar memperdalam dan mempelajari ilmu. Beliau juga disebut sebagai penemu alat tulis bernama pena. Berikut adalah ilustrasi Nabi Idris yang sedang memegang pena sebagai alat tulis. Selanjutnya yang ketiga ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh diutus untuk kaum Bani Rasib yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala. Nabi Nuh mengajarkan kaumnya untuk melihat alam semesta dan seisinya dan menunjukkan bahwa itu semua adalah bukti dari keesaan Allah. Karena kaum Bani Raib yang tidak kunjung berubah, Allah memberikan azab berupa banjir yang disertai angin topan. Sementara kaum Nabi Nuh selamat dari azab tersebut karena berhasil menaiki kapal yang dibuat Nabi Nuh sebelum azab itu diturunkan. Mengenai cerita ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 73. Selanjutnya yang keempat ada Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud berasal dari kaum Ad, yaitu kaum yang tempat tinggalnya sangatlah subur sehingga kehidupan mereka sangat makmur, sejahtera, dan bahagia. Namun kemakmuran itu ternyata membuat kaum Ad menjadi sombong dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud diutus untuk berdakwah di kaum Ad, untuk mengajak kembali taat, jujur, dan menyembah kepada Allah. Namun ajakan tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh mereka. Sebagian besar dari mereka tetap zalim sehingga Allah turunkan azab berupa angin dingin yang kencang serta petir yang menyambar sehingga kaum Ad pun musnah. Mengenai peristiwa ini terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Yang kelima ada Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, yaitu kaum yang terjerumus dengan menyembah berhala. Untuk meyakinkan umatnya, Nabi Soleh diberi mukjizat berupa seekor unta betina yang dikeluarkannya dari celah batu. Namun sayangnya kaum Samud membunuh unta betina tersebut, sehingga Allah memberi azab berupa gemuruh gempa yang sangat besar kepada kaum Samud. Ini adalah ilustrasi dari Nabi Saleh yang mengeluarkan unta dari batu. Mengenai cerita ini atau peristiwa ini terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 67. Yang keenam ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Raja Namrud.
Nabi Ibrahim merupakan nabi yang cerdas sehingga berhasil membuka pikiran rakyat untuk beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah. Dalam membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya bernama Nabi Ismail. Dan batu pijakan yang digunakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Berikut adalah ilustrasi saat Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah. Dan ini adalah batu pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Mengenai peristiwa ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 96. Selanjutnya yang ketujuh ada Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus kepada kaum Sadum, yaitu kaum yang menyukai sesama jenis dan suka melakukan kejahatan seperti perampokan dan pembunuhan. Dakwah Nabi Lut untuk mengajak kaum Sadum kembali ke jalan yang benar tidak digubris, sehingga Allah memberikan azab berupa hujan batu dari tanah yang panas. Mengenai peristiwa ini terdapat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 82. Selanjutnya yang ke-8 ada kisah mengenai Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Peristiwa terkenal yang dialami oleh Nabi Ismail adalah saat ia harus disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim, dikarenakan sang ayah mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Nabi Ismail merupakan seorang yang sabar, santun, berhati lembut, dan menepati janji, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 54. Selanjutnya yang ke-9 ada kisah mengenai Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak dilahirkan di desa Habrun dan memiliki dua putra yang bernama Al-Ais dan Nabi Yakub. Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang ramah dan pandai, hingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 45 yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi." Selanjutnya yang ke-10 ada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub menikah dengan dua perempuan kakak beradik yang pada saat itu menikah dua perempuan bersaudara adalah tidak dilarang. Nabi Yakub memiliki anak bernama Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya agar senantiasa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Yang artinya yaitu, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Berikutnya adalah cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Nabi yang ke-11. Nabi Yusuf merupakan putra kesayangan Nabi Yakub karena memiliki akhlak yang mulia, juga dianugerahi wajah yang tampan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf terkadang membuat saudara-saudaranya menjadi iri, sehingga Nabi Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Yusuf tetap selamat dari perbuatan saudaranya tersebut. Nabi Yusuf memiliki kelebihan yaitu dapat menafsirkan mimpi, dan dengan kelebihannya, Nabi Yusuf dapat menjadi bendahara di kerajaan Mesir yang saat itu dipimpin oleh Raja Kiftir. Mengenai peristiwa ini terdapat dalam firman Allah surat Yusuf ayat 55. Selanjutnya yang ke-12 ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memiliki kekayaan yang melimpah baik berupa hewan ternak ataupun tanah pertanian yang luas di daerah Hauran.
Suatu hari Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada Nabi Ayub dengan lenyapnya seluruh harta yang diberikannya dan penyakit kulit kepada Nabi Ayub. Penyakit Nabi Ayub semakin hari semakin parah hingga akhirnya Nabi Ayub dikucilkan masyarakat hingga dibuang di penampungan sampah Bani Israel. Dengan adanya cobaan tersebut, Nabi Ayub tetaplah sabar dan tabah dalam menjalaninya. Berikut adalah ilustrasi dari Nabi Ayub yang sedang mengalami penyakit kulit. Selanjutnya yang ke-13 ada Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib memiliki gelar Khotibul Anbiya yang artinya pidato nabi-nabi. Beliau diutus untuk kaum Madian yang pada saat itu mereka menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan, serta mempunyai kebiasaan untuk melakukan perbuatan keji dan tercela, seperti mengurangi timbangan, merampok, menipu, dan lain-lain. Menurut kaum Madian, mengurangi takaran timbangan adalah hal yang biasa dan merupakan keahlian dalam kegiatan jual beli. Penduduk Madian menolak dan mendustakan ajaran Nabi Syu'aib, hingga akhirnya Allah memberikan azab berupa petir dan kilat yang menghanguskan kaum Madian. Berikut merupakan ilustrasi di mana kaum Madian yang mempermainkan timbangan atau takaran kepada pembeli. Selanjutnya yang ke-14 ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan saat Fir'aun sedang berkuasa untuk berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir. Fir'aun menindas rakyatnya dengan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, karena Fir'aun percaya ramalan bahwa ada anak laki-laki yang akan menggantikan tahtanya. Akibatnya setelah Nabi Musa lahir, Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Musa ditemukan dalam keadaan sehat. Nabi Musa diambil oleh pembantu Fir'aun, kemudian oleh istri Fir'aun, Nabi Musa dijadikan anak angkatnya. Setelah dewasa, Nabi Musa memberikan petunjuk dan wahyu di lembah Tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 16-17, yang artinya, ketika Tuhan memanggil Musa di lembah suci yaitu lembah Tua, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Selanjutnya yang ke-15 ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah orang yang soleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersama Nabi Musa. Nabi Harun ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 53 yang artinya, dan kami telah mengadu gerakan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi nabi. Selanjutnya yang ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihissalam. Arti dari nama Zulkifli adalah orang yang mempunyai kesanggupan karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Selanjutnya yang ke-17 ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diutus Allah untuk Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Jalut yang sangat bersikap sewenang-wenang, bersikap menindas serta mengusir Bani Israel. Kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud yaitu dapat menggunakan besi yang digunakan sebagai perlengkapan perang dan gunung-gunung serta burung-burung bertasbih kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Soba ayat 10.
Selanjutnya yang ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Nabi Sulaiman dapat mengerti bahasa burung dan semut. Wafatnya Nabi Sulaiman sangat dirahasiakan Allah dari semua makhluk, kecuali rayap yang telah memakai tongkatnya. Selanjutnya yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk kaum Baalbak yang saat itu menyembah berhala bernama Baal yang berasal dari Punisia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 123-125. Berikut merupakan ilustrasi di mana Nabi Ilyas sedang berdakwah kepada kaum Baalbak yang menyembah berhala bernama Baal. Selanjutnya, yang ke-20 ada Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk Bani Israel, menggantikan Nabi Ilyas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 86 yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Selanjutnya yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diberi gelar Zunnun oleh Allah untuk kaum Naywi. Umat Nabi Yunus banyak yang durhaka kepada Allah sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Namun di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus keberatan penumpang, sehingga akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut hingga Nabi tertelan ikan paus. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Yunus dapat selamat. Selanjutnya yang ke-22 ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria diangkat menjadi rasul untuk Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang gigih dan tidak putus asa dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau selalu berdoa agar memiliki anak yang nantinya akan melanjutkan tugasnya untuk menyeru umat kepada kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Selanjutnya yang ke-23 yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria yang melanjutkan risalah ayahnya. Nabi Yahya sejak kecil selalu terpelihara atau terjaga atau terhindar dari perbuatan syirik dan maksiat sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 12 yang artinya, "Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih anak-anak." Selanjutnya yang ke-24 ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat menjadi nabi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran dibawakannya sama dengan ajaran Islam, yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa diberikan oleh Allah kitab Injil. Suatu hari Nabi Isa dikejar oleh tentara kerajaan Herodes, yaitu kerajaan yang sangat kejam, hingga akhirnya ia tertangkap oleh sahabatnya sendiri yang berkhianat yang bernama Yahuda. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Isa berhasil selamat dari tangkapan tersebut. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan diangkat oleh Allah ke langit pada usia 33 tahun. Yang terakhir yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin karena selalu berkata jujur. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir yang membawa ajaran Islam untuk seluruh umat manusia di dunia. Nabi Muhammad diberikan kitab Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana wahyu pertama yang beliau terima adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Beliau menerima wahyu tersebut saat beliau sedang berdiam diri di Gua Hira.
Berikut adalah Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang tertulis di dinding gua tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Rasul Ulul Azmi. Artinya yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Ulul Azmi diberikan mukjizat, artinya kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya percaya bahwa ia adalah seorang rasul. Ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar dan dapat menampung semua umatnya yang beriman. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga ada Nabi Musa yang memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa dan dapat mengeluarkan cahaya dari tangannya serta dapat membelah Laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian ada Nabi Isa yang dapat mengobati berbagai macam penyakit, dan Nabi Muhammad yang membelah bulan menjadi 2 dan mengeluarkan air dari celah-celah jari dan mengalami peristiwa Isra Miraj, serta diberikannya kitab Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam hingga masa sekarang ini. Terakhir, kita akan mempelajari hikmah dari beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya antara lain yaitu kita dapat meneladani sifat-sifat mulianya. Sifat sikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangat berdakwah menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lainnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar negeri kita mendapat kemakmuran dan keberkahan. Hikmah berikutnya adalah kita dapat mengambil pelajaran dari sikap umat terdahulu yang mengalami kehancuran akibat sikapnya ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah terakhir yang bisa kita ambil yaitu selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pelajaran pendidikan agama Islam mengenai meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.